Pulpen. Mendengar kata ini, kamu mungkin membayangkan berbagai kegiatan seperti menulis, mengerjakan ujian, atau mungkin menggambar. Gambar kartun, doodle, atau mungkin sketsa sederhana. Pernahkah kamu membayangkan bahwa sebuah pulpen bisa digunakan untuk membuat ini, dan ini? Selama ini, mungkin persepsi pulpen di mata umum hanya memiliki kemampuan untuk membuat garis-garis yang hanya bersifat dua dimensi. Tidak dapat memberi detail-detail halus yang kompleks dan tidak dapat mencapai tekstur-tekstur yang dapat dibuat dengan medium lain. Akan tetapi, Windy Apriani menolak persepsi tersebut. Ia menunjukkan karya-karya dengan pulpennya yang luar biasa realistik. Tumpukan-tumpukan garis yang tampak di karyanya memberi kehidupan dan kompleksitas yang cenderung monokromatik. Lalu, mengapa bisa kita mudah sekali untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya pada karya Windy walaupun penggunaan warnanya hanya menetap di satu hue? Jawabannya adalah kemahiran Windy dalam menghasilkan tekstur dan menentukan value pada karyanya. Awal mula Windy berkenalan dengan media ballpoint pen adalah pada saat ia kuliah tingkat 3 pada semester 5-6. Saat itu, pada mata kuliah drawing, ia mengawali pemakaian ballpoint dan ia merasa nyaman dengan media itu. Namun, dia tidak lantas meninggalkan cat minyak. Ia masih menggunakan cat minyak untuk tugas studio lalu dikombinasikan dengan media ballpoint. Penggunaan kanvas pada karya Windy cenderung dikarenakan oleh alasan teknis. Kanvas lebih luas dari segi ukuran dan daya tahannya lebih baik. Saat Windy mengarsir, ada bagian gelap sehingga harus menekan dengan cukup kuat. Penggunaan kanvas biasanya dilapisi terlebih dahulu dengan cat minyak dengan ton warna yang cenderung ke pale Naples yellow. Warna ini digunakan karena kesannya yang klasik. Setelah cat benar-benar kering, Windy mulai mengarsir dengan media ballpoint. Dalam karya Windy yang berjudul After Midday, kulit perempuan yang ada dalam karya tersebut terlihat lebih cerah daripada baju yang dikenakan. Akan tetapi, cahaya yang bersinar dari belakang terlihat bahkan lebih cerah lagi. Disitulah value bermain. Kulit perempuan tersebut terlihat halus karena arsiran pulpennya yang detail dan juga halus. Bajunya pun juga terlihat halus. Namun, bagaimana kita dapat membedakan mana yang kulit dan mana yang kain? Disitulah tekstur bermain. Windy membuat lipatan-lipatan baju yang tidak mungkin dapat dihasilkan oleh kulit manusia. Hal yang sama diaplikasikan pada bayangan perempuan yang tampak di karya tersebut. Hanya saja, dengan value yang lebih, seakan memberi ilusi gerak yang tampak samar dan berbaur dengan cahaya yang berpancar dari belakang figur. Melihat karya yang detil, kompleks, namun memiliki kesan halus seperti itu, pastinya media yang terpikir bukan pulpen. Karena perasaan pulpen yang kita semua ketahui adalah alat tulis yang dapat membuat garis keras dan tegas. Hanya membuat garis keras dan tegas. Karena itu, muncullah sebuah pertanyaan. Kok bisa sih? Garis merupakan pondasi paling penting dari setiap karya. Ia adalah salah satu elemen yang dapat digunakan dengan mudah dan versatil. Elemen garis dapat menjelaskan batas sebuah bidang, menjelaskan kedalaman, gelap dan terang, menjelaskan bentuk, ritme, gerak, dan mengekspresikan berbagai batasan emosional. Garis sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu garis lengkung, garis lurus. Kemudian ada pula gabungan atau kombinasi antara kedua macam garis ini. Terdapat 4 gaya yang berbeda dalam mendefinisikan garis. Yang pertama, padu,
adalah elemen garis yang divisualisasikan secara padat dan langsung terwujud. Contohnya adalah garis lurus yang bersifat kontinu dan garis lengkung yang bersifat kontinu dan sebagainya. Yang kedua, terinterupsi adalah garis yang tervisualisasikan secara kombinasi, garis yang tidak bergerak secara kontinu, seperti adanya garis putus-putus, garis bentuk kaki burung, dan sebagainya. Yang ketiga, tersirat adalah garis yang tervisualisasikan akibat adanya bentrokan batas antar elemen yang berbeda. Kemudian yang terakhir, psikologis adalah garis yang tervisualisasikan akibat adanya berbagai kombinasi antar elemen. Tidak mungkin hanya garis yang menjadi komponen yang bisa membuat karya Windy menjadi satu karya yang luar biasa. Tentunya, gabungan-gabungan antara garis tersebut membuat satu lagi komponen, yaitu arsir. Untuk mendapatkan perbedaan gelap dan terang pada suatu objek, arsir juga merupakan cara penggambaran untuk menekankan dimensi dan kesan 3 dimensi pada suatu objek. Arsir lebih lanjut digunakan untuk menampilkan tekstur tertentu pada objek. Tentunya ada banyak macam-macam arsir. Yang pertama hatching atau arsiran satu arah, kemudian cross hatching atau arsiran menyilang, contour hatching atau arsiran searah kontur, crumbling, stippling, pointillism, dan circulism. Arsir-arsir ini kemudian menentukan tekstur yang terlihat pada karya. Misalnya, arsir yang dibuat acak-acakan akan terlihat seperti tekstur yang kasar dan keras. Arsir yang terarah dan tipis bisa memberi efek yang lebih mulus untuk tekstur-tekstur yang lebih halus. Karena fleksibilitas garis dan arsir, banyak tekstur, bentuk, dan efek yang bisa dihasilkan olehnya. Oleh karena itu, unsur garis dan arsir sangat sering untuk hadir di setiap karya seni. Sebelum Windy mantap dengan gaya berkaryanya yang sekarang, Windy Apriani melakukan banyak eksplorasi pada medium dan gagasan visual dalam proses kekaryaannya. Setelah banyak pencarian dan percobaan, Windy menemukan kenyamanan dengan ballpoint dan teknik cross-hatching. Selain sebagai representasi, karya Windy berinterseksi dengan realitas, harapan, masa sekarang, dan masa lalu dari persepsinya. Windy kerap menggambarkan simbolisme peran domestik wanita. Karyanya berangkat dari pengalaman personal, waktu, momen, dan objek yang berkaitan dan memorable bagi Windy. Karena itu, biasanya karyanya menggunakan gambar dirinya sebagai referensi. Pameran-pameran tunggal Windy diantaranya pada tahun 2014 yang berjudul Post Memory Born Afterwards yang dikuratori oleh Asmujio, tahun 2015 yang berjudul Art Stage Singapore, dan tahun 2017 yang berjudul Tracing Subtle Sign yang dikuratori oleh Arik Rikusmara. Selain pameran tunggal, Windy juga kerap aktif di berbagai pameran kolektif. Selain itu, Windy juga telah menerima 2 penghargaan, yaitu pada tahun 2011 sebagai finalis di Sumarja Art Awards dan tahun 2013 sebagai Young Emerging Artist di Gudang Garam Competition Indonesia Art Award. Mungkin ini saatnya juga untuk kita untuk melihat hal-hal lebih dekat di dalam kehidupan kita dan mencari barang-barang yang terlihat kecil, namun ternyata bisa digunakan untuk memicu proses kekaryaan kita menjadi lebih baik lagi. Barang-barang biasa yang kita sering gunakan untuk kehidupan sehari misalnya, yang tidak pernah kita terpikirkan untuk ia dan potensinya dalam membuat karya. Yuk kita mulai eksplorasi.